Baik, kita lanjutkan. Jadi, saudaraku ikhwatatina fillah, yang namanya mengatur shaf di dalam sholat itu menjadi bagian yang tak terpisah dari kesempurnaan sholat itu sendiri, dan itu juga bisa mengantarkan bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat. Pernahkah ya ibu-ibu yang hadir di sini di kajian kita ini, pernahkah saudaraku ikhwatatina fillah, ibu-ibu terutama atau bapak-bapak lah yang mungkin bisa ikut ngaji ini, pas waktu sholat shafnya itu renggang-renggang. Ya memang semua tergantung chemistry ya. Pak Ustadz. Kenapa? Halo? 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 Ya, monggo lanjut Pak Ustadz. Oh ya. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, kalau memang semua tergantung chemistry. Kalau chemistry-nya itu memang sejak awal nek sholat itu gak pernah rapat, biasa saja, yang namanya kerapatan sholat itu ya biasa-biasa saja itu. Ya kalau dia datang ke orang atau ke jamaah atau masjid yang rapat, ya tentu merasa aneh malahan itu. Sholat kok rapat banget kan begitu. Sebaliknya juga kalau chemistry-nya itu yang rapat, misalnya kalau sholat itu mesti rapat, terus datang ke sholat yang atau ke jamaah atau masjid yang tidak menerapkan bagaimana sholat yang bagus, itu kan dia misal renggang-renggang dan lain sebagainya. Saya nggak bicara yang masa pandemi ya, nanti kita bahas itu. Ya kita akan melihat tuh, waduh susah ini. Ini susah banget. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, akhirnya merasa nggak nyaman gitu dengan shaf yang model renggang-renggang kayak begitu. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, penting bagi kita pada pertemuan ini yang terkait dengan bagaimana kita sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kaifa tusalli kita, bagaimana Anda sholat, ya kaifa nusalli, bagaimana kita sholat, itu penting gitu, harus kita pahami. Dan semua ya tentu referensinya ya dari sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, tanpa menafikan mungkin ada hadis yang lain. Nanti kita akan tampilkan semua hadis-hadisnya kan ya, kita baca itu saudaraku ikhwatatina fillah. Yang pertama terkait dengan ini, terkait dengan mengatur shaf di dalam sholat ini, saudaraku ikhwatatina fillah, adalah meluruskan dan merapatkan shaf. Mbak Aida, Puspita, di mute ya. Meluruskan dan merapatkan shaf sebagian dari kesempurnaan sholat. Ini yang pertama yang harus dipahami. Bahwa shaf rapat itu bagian daripada sempurnanya sholat kita. Shaf rapat itu bagian yang membuat sholat kita itu menjadi paripurna dan bisa mengantarkan kita kepada kekhusyuan di dalam sholat, saudara. Karena apa, saudaraku ikhwatatina fillah? Allah berfirman misalnya, wasaffati saffa, dan demi Tuhan para malaikat yang berbaris-baris. Jadi malaikat itu selalu berbaris rapi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Makanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbihim?" Tidakkah kalian mau berbaris seperti malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Maka pada waktu itu kulna, kami berkata kepada Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbihim? Bagaimana caranya malaikat-malaikat itu ya Rasulullah berbaris di hadapan Tuhannya? Maka Nabi memberikan sebuah ulasan. Qala yutimmuna as-sufufa al-muqaddamata wa yatarassuna fis-saffi. Beliau menjawab, mereka yutimmuna as-sufufa al-muqaddamah. Mereka menyempurnakan terlebih dahulu barisan itu yang di depan. Dan kemudian mereka merapatkan dalam barisan itu. Shafnya dirapat. Wa tarassuna fis-saffi. Jadi begitu tuh rapatnya para malaikat. Dan Nabi mengatakan kepada kita, maukah kalian kalau sholat itu kayak seperti malaikat berhadapan dengan Tuhannya, begitu rapat, berbaris rapi gitu kan.
Itu saudaraku ikhwati fillah, keutamaan orang yang rapat softnya itu, masya Allah, diantaranya ini seperti para malaikat ketika berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin, begitu rapi, begitu rapat. Dan memang kalau kita lihat ya, ketika misalnya di sebuah masjid ada CCTV gitu kan, ada CCTV ya, taruh kata Masjidil Haram kan ada CCTV, dan ya ketika kemudian ada iqamah dari muazzinnya itu kan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan bisa rapi cepat gitu kan, rapi banget gitu kan ya. Dan tidak ada yang komandannya itu enggak ada ya, komandannya cuma itu azan tadi, qomat itu saja, tapi bisa rapi banget, bisa rapi lurus itu kan ya. Bagus, apalagi kalau pas waktu umroh misalnya itu kan, atau ihram, berpakaian ihram, kemudian putih semua. Ini seperti itu para malaikat, saudara ikhwati fillah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak hafizahumullah, kepingin seperti softnya malaikat yang begitu rapi, begitu lurus ya. Masya Allah, indah kelihatannya, ya itu tadi. Kalau bisa rapikan, rapatkan, luruskan, soft di dalam sholat sebagai penyempurna sholat itu sendiri, saudara. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Ini yang jadi landasan bagi kita kan. Di situ Rasulullah menyatakan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Luruskan soft kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena sesungguhnya meluruskan soft min tamamis shalah. Min tamamis shalah. Dan dari jalur yang sama dari Anas bin Malik juga itu ada istilah min iqamatis shalah. Jadi dua-duanya itu, saudaraku ikhwati fillah, itu bisa dipakai hadisnya dia. Jadi nggak usah berpatokan. Itu ada imam kok misalnya noleh ke jamaahnya, sawu sufufakum fa inna taswatis sufuf min tamamis shalah. Terus ada lagi imam sawu sufufakum fa inna taswatis sufufi min iqamatis shalah. Ya. Semuanya sama, saudaraku. Ketika sholat itu tegak, itu sesungguhnya sholat itu sempurna. Dan ternyata tegaknya sholat, sempurnanya sholat, itu awwalu marrah, itu saudaraku ikhwati fillah, ketika soft itu lurus. Ketika soft itu lurus. Jadi luruskan dulu soft. Kalau udah lurus, nah baru nanti ada bab berikutnya kan, akan kita bahas pada pekan depan kan begitu. Jadi saudaraku ikhwati fillah, itu yang merupakan bagian pertama yang harus kita pahamin, bahwa yang namanya meluruskan soft itu pertama keutamaannya seperti para malaikat meluruskan soft ketika berhadapan dengan Allah. Jadi seolah nih kalau kita sholat nih lurus soft, seperti para malaikat ketika beribadah kepada Allah juga lurus soft. Begitu kan? Kalau malaikat kan sudah dibuat lurus sama Allah hatinya, nggak pernah berbuat maksiat ya. Kalau manusia kan bisa berbuat maksiat, bisa lurus di hadapan Tuhan Allah Rabbul Alamin ketika beribadah. Wow, lebih hebat dong daripada malaikat kan begitu kan ya. Makanya ayo ibu-ibu kalau sholat, bapak-bapak kalau sholat, supaya benar-benar kita ini seperti para malaikat menghadap kepada Allah, ya lurus. Nah ono konco gak lurus, iya dilurusan. Pak lurusan begitu tuh. Kalau ada teman nanti nggak rapi, ya rapikan. Makanya biasanya imam itu saudaraku mengawali untuk merapikan ya kan. Rapikan soft, luruskan soft dengan supaya apa? Jamaah itu sholatnya secara keseluruhan itu benar-benar bisa seperti para malaikat yang menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Allah senang ya kan? Dan kita akan senang. Kita akan termasuk senang juga kalau Allah senang terhadap apa yang kita lakukan. Kan begitu ya, ibu-ibu hafizahumullah, bapak-bapak juga. Itu yang pertama ya, bahwa meluruskan soft itu bagian daripada kita ingin meniru kelakuan yang baik dari para malaikat ketika menghadap kepada Allah. Dan bisa jadi kita lebih hebat daripada malaikat kalau kita benar-benar lurus ya kan ya. Terus yang kedua, saudaraku ikhwati fillah, ini yang sekarang. Meluruskan soft itu
menghasilkan jiwa itu bisa menyatu gitu. Mohon maaf Ibu ya. Biasanya Bunda, orang kalau sudah siwak, nek orang Jawa Surabaya ngomong tahu siwak ya, sudah nggak seneng gitu loh. Itu kan dekat-dekat nggak mau, gitu kan. Dekat-dekat kan nggak mau. Bahkan bersentuhan juga nggak mau kan begitu, geser-geser. Oh, dia yang sholat di situ, udah dia cari tempat lain, kan begitu kan? Nah, dengan rapatnya shaf dan lurusnya shaf itu menghilangkan dampak negatif kayak begitu. Bisa menghilangkan rasa ketidaksenangan atau rasa permusuhan. Dari Abul Qasim Al-Jadali meriwayatkan bahwa beliau mendengar Nu'man bin Bashir itu radhiyallahu anhu berkata, "Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nas biwajhihi faqala aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum." Qala An-Nawawi tuqa'u bainakum al-adawatu wal baghdha'u wa ikhtilaful qulub. Ini dari Abul Qasim Al-Jadali meriwayatkan bahwa beliau mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, itu berkata, ketika aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nas, ketika Rasulullah itu mau sholat, kan sunnahnya aqbala 'alan nas. Beliau menghadap kepada siapa? Jamaah, kan gitu kan. Dan menghadap itu dengan wajah gitu kan. Dengan wajah. Jadi ya harus total semua. Kalau di sini sebutkan ala nasi biwajihi dengan wajahnya. Jadi kalau begini saja boleh nggak Pak Ustaz? Ya boleh saja, kan ini juga masuk wajah, tapi juga tidak kurang sempurna. Nah kalau mau sempurna itu berhadapan langsung dengan jamaah. Biwajihi dengan wajah. Seraya berkata Nabi Muhammad, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, sambil begitu Rasulullah, aqimu sufufakum. Seperti itu. Luruskan saf-saf kalian, luruskan saf-saf kalian, begitu tuh maksudnya. Sambil Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, la tuqimunna sufufakum. Sungguh kalian harus benar-benar meluruskan saf kalian. Atau la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah pasti akan membuat hati kalian selalu berselisih. Pilih, mau lurus atau membuat hati mau lurus atau dibuat sama Allah hatinya berselisih. Kata Imam An-Nawawi, tuqa'u bainakum al-adawatu wal baghdha. Itu kata Imam Nawawi, dimunculkan di hati itu orang kalau nggak lurus ya, kalau nggak rapat sofnya itu dimunculkan di hatinya itu apa? Al-adawata, permusuhan, wal baghdha, kebencian satu sama lain, wa ikhtilaful qulub, dan berselisih di jiwanya itu kan. Ya kan seperti itu, karena memang dengan merapatkan itu jadi nyaman gitu loh. Orang kalau awalnya bermusuhan, ketika rapat itu jadi nyaman, Saudara. Ini manfaat yang kesekiannya dari rapatnya shaf itu, bisa menghilangkan permusuhan di antara kita. Tapi sebaliknya kalau kita nggak rapat itu nanti muncul permusuhan, Saudara. Dan yang berikutnya apa? Orang kalau merapatkan shaf itu tidak ada kesempatan setan untuk uyel-uyelan di antara shaf-shaf salat. Dari riwayat Anas bin Malik, saudaraku, ikhwataddin fillah, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, itu bersabda, rusu sufufakum, rapatkan shaf-shaf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkan kamu, itu harus dekat, jangan jauh-jauh, wa qaribu bainaha, dekatkan satu di antara kalian itu harus saling mendekat, wa hazu bil a'naq, dan luruskan dengan leher-leher kalian. Luruskan, leher itu diluruskan, jangan ada yang maju, begitu maksudnya. Jadi lurus. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, inilah aras syaitan, sesungguhnya aku melihat setan, yadkhulu min khalalis shaffi, ini salah satu kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat. Benar-benar Nabi melihat. Inilah aras, sungguh aku melihat as-syaitan, setan itu yadkhulu min khalalis shaffi,
itu nyusup di sela-sela saf, ka'annahal hadaf, seolah-olah seperti domba hitam kecil, nyusup, kelihatan tuh, saudara. Itu makanya kalau orang dari sini kan bisa apa namanya, bisa dipahami kalau orang kemudian tidak apa namanya, tidak rapat softnya, itu masya Allah kekhusyuannya susah. Karena setan itu luar biasa masuk di situ, saudara. Setan itu luar biasa masuk. Dan apa fungsi setan masuk di situ? Untuk berada di antara soft sholat. Dan itu, Ustadz, kenapa ada setan kok bisa masuk di soft sholat? Gak ada. Memang ada setan khusus. Setan khusus yang memang untuk menggoda orang sholat dan bisa masuk. Setan ini kalau pas waktu azan, dia lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Tapi ketika pas waktu selesai azan, orang itu sholat, saudaraku ikhwatadina fidhahumullah, dia masuk itu. Itu dia masuk. Ya, yadkhulu min khalalis shaffi ka'annaha al-hadzaf. Dia masuk di sela-sela shaf itu. Seolah-olah al-hadzaf itu kambing-kambing kecil yang berwarna hitam. Itu biasanya di Yaman itu ada domba-domba yang hitam seluruhnya itu. Itu saudaraku kecil-kecil gitu kan. Seperti itu gitu ya. Masya Allah, saudaraku luar biasa kan. Dahsyatnya bagaimana kita mestinya apa? Merapatkan soft itu. Nah, kalau kemudian soft kita rapat, nggak ada kholal. Kholal itu celah-celah ya, nggak ada kholal. Bapak-bapak, ibu-ibu hafizahullah, maka setan nggak ada kesempatan. Orang kalau softnya rapat, jamaah kalau softnya rapat, itu biasanya rata-rata sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk. Pertama muncul kedamaian, ketenangan. Kenapa damai dan tenang? Ya. Muncul rasa ukhuwah, persaudaraan. Kan tadi kalau apa renggang-renggang itu kan tuqa'u bainakum al-adawatu wal baghdha'u wa ikhtilaful qulub kan gitu. Muncullah nanti permusuhan gitu kalau renggang. Tapi kalau rapat itu handai sebelumnya bermusuhan, andai sebelumnya itu ada rasa benci. Nek wis rapat itu apalagi ada sentuhan gitu kan. Di kaki kita tuh ada sentuhan, Bun. Pak. Itu kayak nyetrum gitu loh. Kayak nyetrum sereng gitu kan. Nyaman gitu kan ya. Nyaman, Saudara. Ada kedamaian yang luar biasa di kolbun. Nah, wis gak rapat kan setan masuk itu. Setan masuk sudah goda kita membuat sholat gak khusyuk, kacau pikiran, muncullah kebencian-kebencian. So, ayo saudaraku ikhwatadina fillah, pada pertemuan ini ya saya menyeru diri saya sendiri dan Anda semua untuk merapatkan apa? Soft sholat. Karena itu penting. Min iqamati sholat. Min tamami sholat. Itu bagian daripada bagaimana menegakkan sholat yang benar dan bagaimana mensempurnakan sholat yang bisa mengantarkan kita kepada kekhusyuan. Nah, pertanyaannya gimana cara mengatur soft sholat Pak Ustadz? Saya ajukan dulu beberapa hadis, saudaraku, nanti kita rangkum. Yang pertama dari Anas bin Malik, meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri." Ayo tegakkan saf kalian, luruskan saf kalian, sesungguhnya aku melihat kalian itu min wara'i dhahri, itu Nabi ya. Aku melihat kalian itu dari belakang. Nabi itu bisa melihat kita ini lagi ya lurus safnya atau tidak, itu bisa dilihat Rasulullah Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud kan begitu kan ya. Terus selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan penjelasan Anas radhiyallahu anhu wa kana ahaduna. Jadi Sayyidina Anas ini menurut Imam Al-Bukhari itu memberikan penjelasan wa kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Jadi beliau memberikan penjelasan gimana cara merapatkan itu, kata Sayyidina Anas menurut Imam Al-Bukhari, wa kana ahaduna, dulu itu salah seorang di antara kami itu salah seorang. Ada yang nyatakan salah seorang, ada yang menyatakan itu masing-masing. Jadi kata-kata ahaduna inilah yang kemudian coba saya tulis ya. Di situ ada hadis.
Di situ wakana, perhatikan di sini ada hadisnya wakana ahaduna. Wakana ahaduna yulziku mangkibaihi dan seterusnya ya, mangkibaihi. Bimangkibi sahibihi dan seterusnya. Ini ada kata-kata dan dulu ahaduna salah satu di antara kami di salah satu di antara kami atau masing-masing kami. Jadi terjemahnya ada dua ini. Ini bisa diterjemahkan salah satu. Jadi nggak semua. Jadi artinya meluruskan soft itu harus dimulai dari pribadi masing-masing, gitu loh. Jadi dulu kata Sayyidina Anas, dulu salah satu di antara kami itu yulziku itu senantiasa yulzik menempelkan mangkibahu pundak, nah ini ya pundak bimangkibi sahibihi dengan pundak teman sebelahnya. Ini salah satu yang harus berinisiatif set menempelkan begitu. Kalau kita terjemahkan salah satu. Kalau terjemahnya ahaduna itu masing-masing. Nah, masing-masing. Berarti harus punya inisiatif semuanya. Saling menempel, saling merapatkan. Begitu. Saling menempel. Bisa dipakai dua-duanya, nggak ada masalah. Wa qadamahu bi qadamihi. Dan telapak kaki temannya, telapak kaki dengan telapak kaki temannya. Jadi ini kalau riwayat Sayyidina Anas dari pundak nempel pundak, telapak kaki nempel telapak kaki. Maka kalau sholat itu jangan begini, Bu. Ini saya telapak kaki ya, saya kasih contoh telapak kaki ya. Bentar, biar nanti bisa masuk ke itu. Berarti ini telapak kaki misalnya, saudaraku ikhwatadin itu. Telapak kaki kan begini nih ya. Jangan begini kalau sholat itu, jangan begini. Telapak kaki harus diluruskan. Nah, makanya kalau riwayat Sayyidina Anas ini, telapak kaki satu ini dengan telapak kaki yang lain itu bisa saling nempel kalau sama-sama lurus ke kiblat. Tapi kalau telapak kakinya miring kan banyak tuh yang miring-miring gitu kan ya. Itu yang nempel ujung-ujungnya jadi begini nanti. Jadi begini nempel. Ini sahabat, ini sampingnya, ini kita misalnya. Ini nempelnya begini. Tapi kalau lurus begini nempelnya. Nah, gitu tuh. Jadi kita nempel saja. Itu sudah nikmat tuh. Kalau serang di hati gitu, nyaman gitu loh. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa kalau kita renggang akan muncul permusuhan di antara kita. Kenapa kita tenang dengan nempel? Karena setan nggak ada, sela-sela nggak ada, nempel banget, gitu loh. Itu saudaraku ya. Itu hadis yang dari Sayyidina siapa? Anas bin Malik ya kan. Ada lagi misalnya Nu'man bin Bashir, ra'aitu rajula yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Mirip itu dengan Anas bin Malik gitu kan. Dan ada riwayat lain dari Nu'man bin Bashir ini, ra'aitu rajula yulziku mangkibahu bi mangkibi sahibi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Ini ada nih tambahan. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ra'aitu rajula, aku melihat seseorang ketika sholat maksudnya, yulziku mangkibahu, menempelkan pundaknya bimangkibi sahibihi dengan pundaknya sahabatnya, wa rukbatahu dan menempelkan rukbah lutut bi rukbati sahibihi dengan lutut sahabatnya, wa ka'bahu bi ka'bihi dan menempelkan mata kaki dengan mata kaki sahabat. Nempel banget tuh. Berarti kan nempel banget kok sampai lutut lutut juga nempel. Ada ulama yang maksudnya kalau lutut itu kan susah nempel. Gimana cara nempel lutut? Ya kan? Jadi maksudnya itu tetap harus tidak boleh renggang. Gitu maksudnya begitu. Itu saudaraku ikhwatadin fillah. So, kalau begitu ibu-ibu hafizahumullah, yang namanya sholat yang sempurna itu
Satu, soft maksud saya soft ya. Satu, menempelkan pundak dengan pundak. Ini paling penting dan itu paling bisa dan paling mudah nempelin pundak. Orang kalau nempelin sama foto-foto pundak awalnya bermusuhan jadi gak bermusuhan, saudara. Itu dahsyatnya soft itu. Awalnya gak enakan itu jadi enak. Terus yang kedua, menempelkan lutut dengan lutut teman sebelahnya. Ini agak susah, tapi bukan begitu maksudnya mendekatkan lutut, jangan sampai berjauhan, bukan menempelkan. Kemudian yang ketiga, menempelkan mata kaki atau sisi telapak kaki dengan mata kaki dan sisi telapak kaki teman sebelahnya. Ini kayak begini tadi yang saya contohin. Ini juga ya pundak sama telapak kaki kalau nempel, saudara, yang asalnya ada sesuatu permusuhan, jadi hilang. Jadi hilang. Begitu ya tata cara mengatur soft. Terakhir saudaraku ikhwatiddin fillah, terakhir doa ketika sudah masuk soft. Jadi sudah selesai ngatur, lurus, selesai lurus, itu dianjurkan berdoa sambil ngangkat tangan. Ini ada hadis ya, ada hadis. Ibu-ibu bisa di-mute Pak Haidar Nasir. Jadi saudaraku ikhwatiddin fillah, ada hadis doa masuk soft. Mungkin ibu-ibu belum pernah ngamalin ya. Ini amalin habis ini ya. Doa masuk soft. Doa masuk soft. Ini penting. Saya baca dulu hadisnya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan anna rajulan jaa ila sholati, bahwasanya ada seseorang datang ila sholat, yaitu masuk ke dalam sholat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, berarti masuk shaf maksudnya. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedang sholat. Faqala hina intaha ila shaffi, ketika nyampe di shaf, jadi Rasulullah sudah berdiri sholat, sudah ngatur shaf, dan laki-laki ini datang, sahabat ini datang, dan dia masuk ke shaf. Nah, ketika sampai di shaf, setelah ngatur, beliau berdoa, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Itu doanya. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai sholat, Rasulullah noleh ke jamaah. Manil mutakallim, berarti Rasulullah dengar. Berarti dia soft terakhir kan? Bisa jadi soft di akhir. Berarti doanya agak keras. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin misalnya. Kedengeran sama Nabi. Maka Nabi setelah selesai salam, Nabi noleh. Manil mutakallim? Siapa ini yang ngomong itu tadi siapa? Yang doa tadi itu siapa? Qala ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Qala, maka kemudian Rasulullah menjawab, idzan yuqaru jawaduka wa tustashhadu fi sabilillah. Nabi enggak ngomong gini, oh bid'ah itu, belum saya ajarkan kamu kok lakukan sendiri. Enggak begitu Rasulullah. Nabi mengatakan begini, memuji Nabi. Beliau menyatakan, idzan kalau begitu, yuqaru jawaduk, kudamu disembelih nanti. Wa tustashhadu fi sabilillah, dan kamu akan disaksikan sebagai orang yang gugur di medan syahid. Masya Allah, saudara. Gara-gara baca itu menjadi menjadi doa yang luar biasa di Rasulullah Muhammad SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Masya Allah, kita kan nggak pernah tahu ini, saudaraku ikhwatiddin fillah ya. Ayo kita amalkan. Gimana? Jadi kalau udah masuk ke shaf, doanya ya, doa ya. Nah, kan Allahumma atini afdhala ma tu'ti afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin.
ibadakas sholihin. Allahumma, saya ulang, Allahumma atini afdalama tu'ti ibadakas sholihin. Artinya apa itu? Ya Allah, berikanlah kepadaku sebaik-baik pemberian yang telah Engkau berikan kepada para hamba-hambamu yang soleh. Mantap. Ya, amalkan ya. Amalkan ya. Saya masih ada acara, saya pikir cukup dulu. Saya ulang lagi, Allah. Jadi masuk, sudah lurus, soft. Anda masuk soft kan? Anda masuk soft. Langsung berdoa. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ibadah, kurang kaf ya? Kurang kaf ya? Kurang kaf, sorry. Sebentar. Kurang kaf. Ibadakas sholihin. Kurang kaf. Ini ya kafnya ya. Kaf. Ibadakas sholihin. Allahumma ya Allah, atini anugerahkan kepadaku afdhala ma tu'ti, yang paling baik apa yang pernah Engkau berikan, ibadakas sholihin, yang pernah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Luar biasa ya. Syahid kita dapat tuh nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak, hafizahumullah. Sebentar aja ya, karena saya ada acara di hari Kamis ini. Saya hapus ini ya. Sudah ditulis? Ya. Artinya diulangi sekali lagi, Ustaz. Artinya Allahumma ya Allah, atini anugerahkan kepadaku afdalah keutamaan yang lebih matu'ti dari apa yang pernah Engkau berikan ibadakas sholihin kepada hamba-hambamu yang saleh. Yang pernah Kau berikan kepada hamba-Mu. So, mudah-mudahan sukses, bisa ngamalkan. Ustadz, kenapa ini kalau di masa sekarang kayak begini pandemi? Sudahlah, nggak usah masuk perdebatan di situ. Ya, nek ono masjid rapat ya monggo, nek gak rapat wis melok. Iki mau jenenge pandemi lah gak normal toh, gak usah diperdebatkan, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudaraku ikhwat fillah cepat pandemi ini berlalu sehingga kita sholat normal lagi gitu loh. Sholat itu, rapat itu nikmat saudaraku, nikmat. Sebaiknya cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita bahas bab niat. Kan setelah masuk shaf, ngatur shaf, kan mulai takbir. Kan, takbir itu kan niat ya. Nah, nanti kita bahas bab niat. Ya apa nih ngelafat niat, wah itu kan nanti kita bahas di situ, saudaraku. Mudah-mudahan kita diberi istiqoman ya. Kok pekan depan dua minggu lagi maksud saya gitu kan. Ya. Baik, benar nih nggak ada pertanyaan nih, nggak ada pertanyaan. Satu saja. Yang raise hand, Ustaz. Silakan Bu Aufa, silakan. Ya, satu saja. Assalamualaikum Ustadz dengan Us. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, saya ibunya Afif. Mau tanya, di masa pandemi ini kan softnya jarang-jarang ya, Pak Ustadz. Kan sudah saya bahas tadi. Iya, tapi ada soft ya yang rapat-rapat, tapi dia melakukan kayak tahlil, yasinan gitu, musolanya gitu loh. Tapi softnya itu rapat, tapi sering melakukan kayak tahlil, yasinan gitu. Apakah diperbolehkan, Ustadz? Tanya soft rapat atau tanya tahlilan maksudnya Ibu ini? Enggak, tanya softnya yang rapat kita jamaah di situ itu boleh enggak gitu? Semua kembali ke ketenangan hati jenengan. Kalau hati jenengan tenang dalam masa pandemi ini rapat, misalnya aku rapat dan juga pakai masker semua, ya kan? Tenang kan? Udah, itu lebih baik Bunda. Saya jujur aja, saya lebih senang rapat Bunda. Saya lebih senang rapat. Jujur ya, nggak usah dicontoh kalau saya buruk. Tapi di masa pandemi saya menghormati ulama-ulama yang berijtihad itu di masa pandemi itu dikasih jarak gitu kan ya. Tetapi kalau saya sholat bersama jamaah saya ya saya rapat gitu kan ya.
Tapi kalau ada masjid, karena menurut saya sekarang ini kan sudah mulai landai. Yang penting ya sehat ketika masuk masjid. Terus yang kedua apa? Pakai masker itu kan. Nah itu kan mengurangi penularan sebenarnya. Kita juga yang penting nggak usah ngobrol kan. Kan sholat kan nggak ngobrol sholat itu. Nah, kita berdoa gitu kan ya. Droplet itu kan kalau ngobrol dan sebagainya, kalau batuk dan sebagainya. Jadi kalau enggak kan nggak ada masalah. Apalagi sehat masuk. Menurut saya sih. Ya sampai kapan sih kita nggak rapat terus itu kan begitu tuh. Ya, berarti tidak apa-apa ya Us ya. Ustadz bu jangan Us bu. Ya Ustadz. Berarti tidak apa-apa ya Ustadz ya kalau kita masuk masjid yang banyak melakukan kayak tahlilan gitu loh Pak Ustadz. Iya tidak apa-apa. Kenapa? Kan tahlilan kan sebagian ada yang ikut ya. Kalau Muhammadiyah nggak mau ya nggak apa-apa. Kan ya saling menghormati sajalah. Kan semua punya dasar masing-masing. Ya, ada masalah. Oke. Martosun Pak Ustadz. Sami-sami. Saya mohon maaf ya. Tadi sudah akhir istighfar sudah tadi? Sudah ya tadi? Iya masih istighfar Ustadz, belum kafaratul majelis. Ayo kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dua pekan lagi ketemu lagi insyaallah. Saya pamit. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.